Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari Masjid Al-Iman Yongchon. Saya ingin bertanya kepada Habib untuk masalah Buat sholat. sebelumnya, panitia minta tolong di pintu keluar disediakan kotak amal. Kalau ada yang mau nyemplungin, biar bisa nyemplungin di situ. Karena mungkin ada yang mau pulang awal ya. Makasih. Untuk masalah fikih sholat, Habib, saya sering galau. Di Korea ini kan kita sering tidak bisa sholat tepat waktu. Kadang kita punya sholat duhur, kita bisa sholat. Kadang sholat asarnya kita tidak punya sholat untuk tepat waktu. Jadi itu yang lebih afdol itu kita menjamak di waktu duhur atau kita mengkodok di waktu nanti setelah asar mungkin kita punya waktu mungkin malam setelah kita pulang kerja. Atau kita punya waktu maghrib, punya waktu bisa sholat, tidak bisa sholat maghrib, tapi nanti itu dikodok di waktu isya atau di jamak takhir. Demikian yang saya tanyakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan kedua ini saya jawab dulu ya. Sambil yang mau bertanya nomor 2 silakan dipersiapkan. Jadi masalah sholat, ya, sholat masalah jamak, takdim atau takhir. Untuk aturan jamak itu ada aturannya, aturannya, baik jamak biasa atau jamak qashar, ada aturannya. Tapi ada satu aturan yang keluar dari semua aturan. Ya, ada satu aturan yang keluar dari semua aturan. Boleh menjamak, bukan qashar ya, tetap 4-4. Walaupun tanpa alasan apapun, asal tidak untuk kebiasaan. Nah, ulama itu memakai aturan ini untuk kondisi-kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Misal, ada orang jadi temanten. Dia itu sebelum zuhur dirias. Ya, sebelum zuhur dirias. Kemudian acara resepsi sampai ba'dal asar. Gak bisa gerak dia. Ya, enggak bisa gerak. Boleh enggak dia menjamak dianya ya, bukan yang hadir, tapi temantennya ya. Boleh enggak menjamak? Sebagian ulama mengatakan boleh buat dia karena itu bukan kebiasaan. Sebab untuk temanten pun tidak wajib sholat Jumat. Selama 7 hari kalau gadis. Ya, tidak wajib sholat Jumat. Artinya kemanten itu punya keringanan. Lantas bagaimana dengan orang yang kerja? Saya yakin kalau memang bisa kan tidak mungkin dijamak atau? Kalau bisa zuhur ya di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi kenyataan negara ini kan bukan negara Islam. Ya, dan belum mengetahui bagaimana ibadah seorang muslim. Dan belum diatur undang-undang untuk mengatur, memberikan kebebasan muslim menjalankan ibadah sholat di waktunya, di jam kerja. Maka kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan bagaimana? Ya kalau udah tahu, ya nanti asar akan hilang, maka dijamak takdim. Zuhur, asar. Nanti waktu asar, kalau ternyata ada waktu untuk sholat. Paham? Jadi kalau asar ada waktu untuk sholat. Kalau nggak ada waktu, sudah terpenuhi dengan dijamak takdim. Begitu pula maghrib dan isya. Ya, kalau ternyata maghrib nggak bisa sholat, ya karena pekerjaannya itu, maka ditakhirkan ke isya. Kalau udah takhir ke isya ya sudah. Takhir isya itu sama qadha sebetulnya sama kalau dalam kota. Sebetulnya sama. Tapi tidak berdosa karena sudah diniati untuk diakhirkan karena kondisinya seperti itu. Tapi ini tidak dipakai untuk setiap hari. Ini kondisi-kondisi tertentu. Nah, sambil diniati. Apa niatnya? 1, memperjuangkan. Ngomong sama bosnya, ngomong sama atasannya. Saya minta waktu asar atau maghrib 10 menit untuk sholat. Saya akan ganti waktu saya ini di jam kerja saya. Bisa atau enggak bisa? Kalau ada teken kontrak, saya yakin pasti bisa. Kalau mau ngomong sama majikannya, waktunya diganti, waktunya ditukar, waktunya ditambah. Kalau itu mulai diperjuangkan, insya Allah kalau mintanya sama Allah, nanti akan ada yang membuat itu jadi bisa. Jadi sambil perjuangkan. Yang ketiga, sambil minta, ya Allah segera aku beri kerjaan yang tidak membuat sholatku jadi susah. Begitu saudara-saudara. Clear? Ya, makasih. Terima kasih. Habib silakan, Kang. Sana, Kang. Ya, yang sebelah sini yang mau bertanya, siapa cepat dia yang ngajung. Ya, Masnya yang sebelah belakang. Jasnya cakep.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi dari Masjid Al-Ihsan Weekend. Yang saya ingin tanyakan kepada Habib, seperti yang pernah saya lihat di YouTube-nya Habib, bahwa dosa yang menjadi pahala dalam Kitab Al-Hikam, mohon kiatnya agar dosa kita itu menjadi pahala. Demikian. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa yang menjadi pahala. Ini judulnya memang sengaja saya buat agak aneh gitu ya. Dosa kok bisa jadi pahala. Jadi banyak orang-orang soleh itu yang asalnya pendosa. Asalnya maling, asalnya pemabuk. Ya, asalnya orang yang judi. Ya, asalnya orang yang gak sholat. Catatan malaikat kiri itu tentang dosanya kan banyak itu. Banyak. Nah ketika seorang bertobat, orang itu tobat, Allah tuh jatuh cinta sama orang yang tobat. Ya Allah jatuh cinta sama orang yang tobat. Karena Allah jatuh cinta, Allah perintahkan tuh malaikat di kiri. Itu catatan dosamu yang dari dia kamu catat banyak apapun, rubah. Jadi misalnya 1 miliar judi, rubah. Jadi 1 miliar zikir, 1 miliar hasanat, kebaikan. Sehingga catatan keburukan pindah ke kanan, berubah jadi kebaikan. Kiatnya apa? Tobat. Tobat itu artinya apa? Ya nyesel gak mengulangi lagi, selesai. Beb kalau saya tobat kumat. Gak jadi masalah, silahkan tobat terus kumat. Tapi ketika tobat jangan niat kumat. Tapi kalau setelah tobat kumat gak jadi masalah, tobatlah lagi kumat, tobat lagi. Memang tobat itu proses. Ya tobat itu proses sampai nanti total berhenti. Memang butuh kekuatan yang luar biasa. Kalau enggak ada pintu tobat, naudzubillah min dzalik. Ya caranya dengan tobat. Maka keburukan kita, Al-Quran mengatakan dirubah sama Allah jadi hasanat. Begitu insya Allah. Yang terakhir silahkan. Yang terakhir dari teman-teman Ahwat, terakhir. Untuk teman-teman ini diharapkan jangan buyar dulu karena barokah dari suatu majelis ilmu adalah doa ya. Dari doa. Terakhir siapa tadi Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, 40 hari yang lalu saya baru kehilangan suami. Tapi sampai sekarang sepertinya saya belum ikhlas. Bagaimana kiat-kiat seorang istri yang ditinggal suami agar bisa mengikhlaskan kepergiannya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta dijelaskan kehilangan di sini artinya meninggal dunia atau? Iya, meninggal dunia. Oke, makasih banyak. Ya, untuk apapun ya bentuk kehilangan. Kehilangan itu ada kehilangan dalam wujud benda yang hilang dari pandangan, entah dicuri atau jabatan yang turun, itu juga kehilangan. Atau ditinggal wafat oleh seseorang, entah itu orang tua, entah itu pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kuncinya cuma satu, sadari bahwasanya semua itu miliknya Allah. Makanya kan ada kalimat istirja. Orang kalau kena musibah kehilangan atau apapun itu, suruh ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa itu? Inna lillah, kami ini miliknya Allah. Jadi sadar dulu kita ini punyanya Allah. Wa inna ilaihi, dan nanti kami ini kembali pada Allah. Apapun itu. Tidak ada yang kita miliki, semua seperti tadi loh. Kalau ada rembulan kemudian ngomong, aku punya cahaya, kan ngawur tuh ya. Bulan gak punya cahaya, itu punyanya matahari. Nah, termasuk dengan suami, istri, anak, teman, orang tua dan lain sebagainya. Bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah caranya biar ikhlas bagaimana? Menyadari kalau itu miliknya Allah. Ya, jadi kalau diambil sama Allah sekarang, ya terserah sama Allah. Tapi itu teori. Prakteknya susah. Ya Mbak ya. Nah saya kasih prakteknya biar tidak susah. Begini Mbak. Kalau misalnya Mbak ada di pojok situ. Suaminya ada di sini. Ya. Suami Anda sangat mencintai Anda, ada di sebelah sini nih. Kemudian lihat Mbak nangis-nangis di sana. Kira-kira yang di sini bisa bahagia enggak Mbak? Suaminya bisa bahagia enggak? Enggak bisa toh? Pasti ya pikiran. Bojoku kok nangis lah apa? Kenapa istri saya nangis? Kenapa istri saya seperti itu? Tidak bisa dia, tidak bisa menikmati di sekitarnya karena melihat ya istrinya
bersedih. Nah jadikan itu kekuatan. Jangan engkau membuat suamimu gak bisa bahagia di alam sana. Maka dikatakan seseorang itu meninggal dunia akan disiksa lantaran tangisan keluarganya. Maksudnya disiksa itu bukan disiksa gara-gara bojone nangis, maksudnya nangis bojone masuk yang laki disiksa. Bukan itu. Disiksa artinya gak bisa nikmati. Karena sayang yang luar biasa, kelihat terus istrinya nangis, gak bisa nikmati dia. Sampai nanti istrinya ikhlas, seger, mesem, senyum. Di situ baru suaminya, ya sekarang aku bisa makan enak. Menikmati surga sambil melihat yang di dunia ini bahagia. Karena kesedihan yang di dunia mengganggu mereka yang ada di alam barzah. Ngaten Mbak ya, saya turut berduka cita, mudah-mudahan suaminya husnul khotimah. Ya mudah-mudahan jenengan diberi kekuatan untuk mengikhlaskan suaminya bahagia di alam sana. Itu artinya ikhlas. Terima kasih. Insyaallah amin.